Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mengenal iman, mengenal Islam seperti sekarang ini. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak mengenal iman dan Islam, nanti di akhirat kita bisa menjadi penghuni neraka. Oleh sebab itu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jasa yang tak ternilai harganya. Begitulah Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan manajemen diri bagian ke-8 yang isinya adalah kiat atau latihan untuk fokus. Fokus ini merupakan bagian kesuksesan kita karena dengan fokus maka tujuan akan mudah dicapai karena kita tidak kemana-mana, bisa melihat itu dan memperhatikan dan melakukan sesuatu yang khusus ke tujuan itu. Okelah, kita mulai presentasi ini. Agar menghayati apa arti fokus, maka harus dipahami dan dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Meyakinkan diri untuk bisa fokus dengan mempelajari beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis. 2. Memahami beberapa kiat atau melakukan beberapa latihan agar kita dapat fokus. Fokus akan membawa hasil yang maksimal karena dengan fokus kita akan bisa bekerja dengan tidak kemana-mana, hanya pekerjaan itu saja yang kita utamakan sehingga akan mempermudah kesuksesan. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu meyakinkan diri untuk bisa fokus dengan memperhatikan beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis. Oke, kita bacakan surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari gangguan setan. Aku juga berlindung kepadamu dari kepungan mereka. Nah, ayat ini memberikan sebuah permintaan perlindungan agar kita jangan diganggu oleh setan-setan itu sehingga kita bisa fokus pada apa yang kita tuju, apa yang kita kerjakan. Kalau kita diganggu sama mereka-mereka itu, tentunya kita tidak bisa fokus. Sebagai akibatnya pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan bisa tidak selesai-selesai atau bahkan gagal sama sekali. Makanya kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus kemudian memahami beberapa kiat atau melakukan beberapa latihan. Kiat atau cara meningkatkan fokus bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, ketahuilah bahwa apa yang sering membuat Anda tidak fokus, hindarilah. Maka kita harus meneliti diri kita sendiri yang biasa kita membuat nggak fokus itu apa? Atau selalu teringat sesuatu, atau selalu tidak percaya diri atau apa, yaitu kita coba untuk dihindari, dihilangkan. Dengan menghindari dan menghilangkan hal-hal itu, maka kita bisa fokus. Sebagai contoh, misalkan kita mau fokus, misalkan kita sedang fokus mau menembak, tapi pada saat kita mau menembak, yang teringat adalah seorang wanita yang selalu menggoda kita, ya nggak akan fokus itu aja terus. Maka ingatan itu harus kita singkirkan sejauh-jauhnya, latihan menyingkirkan itu sehingga fokus akan didapat. Kedua adalah coba menyendiri. Ini kadang-kadang kalau menyendiri kita bisa memfokuskan diri terhadap suatu pekerjaan, misalkan kita belajar atau membaca atau apa, kalau rame ada yang ganggu sini, tidak akan bisa fokus. Baru membaca setengah halaman, tahu-tahu dipanggil adik, tahu-tahu dipanggil kakak, atau dipanggil teman. Jadi bisa tidak fokus. Maka menyendiri adalah salah satu alternatif untuk bisa fokus. Ketiga, fokus bisa maksudnya begini, fokus dulu pada satu pekerjaan, jangan dibagi-bagi. Jadi fokus itu tidak bisa mengerjakan atau memikirkan hal yang macam-macam. Jadi kita kalau mau menembak sesuatu, yang dipikir bukan bagaimana supaya sasaran kita tepat, tetapi yang dipikir adalah bagaimana motor saya itu sudah saya kunci dengan baik apa tidak, nanti jangan-jangan dicuri orang dan lain sebagainya. Wah, itu akan bubar, itu nggak bisa. Sebagai contoh lagi, kalau misalkan kita sedang bertanding bulu tangkis, kita sedang serven, kita fokus menghadapi musuh, tahu-tahu pikiran kita, oi, buku saya ketinggalan di mana ya? Hilang apa enggak ya? Wah, itu sudah mengganggu sekali itu. Jadi fokus dulu pada satu pekerjaan, jangan mikirkan yang lain-lain, jangan dibagi-bagi. Terus pikirkan masa kini, bukan masa lalu atau masa depan. Ya saat inilah yang sedang kita hadapi. Jangan, wah nanti bagaimana ya? Nanti belakangnya gimana? Sebagai contoh misalkan, kita sedang perlombaan sesuatu. Sedang menjalani, tapi yang kita pikirkan, wah nanti kalau kita menang, dapat hadiah apa ya? Itu sudah buyar itu pikiran. Atau kita pikirkan belakang, wah dulu pernah kalah sama orang ini, nanti gimana ya, malah minder itu jatuhnya. Jadi saat ini ya saat ini, jangan lihat-lihat yang ke depan atau yang ke belakang. Fokus. Terus ini mesti tenangkan pikiran. Yang terakhir, tenangkan pikiran. Insya Allah fokus bisa kita dapat. Untuk mendukung agar dapat fokus, ini
hal-hal yang perlu mendukung itu ya. Minum yang cukup. Ini penting karena dengan minum maka air itu akan membasahi otak. Otak itu encer begitu kata orang kan, otaknya encer. Tapi sebetulnya kalau cairannya banyak, otak itu bisa bekerja dengan baik sehingga konsentrasinya itu bisa penuh. Begitu kira-kira. Terus kedua, istirahat yang cukup. Kalau istirahat tidak cukup, tentunya kesehatan kita tidak baik, maka sulit kita fokus. Kalau sedang tidak enak badan dan lain sebagainya, tentunya akan mengganggu. Terus, mendengarkan musik yang lembut. Sering mendengarkan musik yang lembut, pelan, sehingga kita jangan musik rock yang kencang ya. Musik yang lembut, sehingga telinga kita bisa untuk menghayati itu, kita bisa fokus dengan sesuatu. Musik itu, maka latihan itu bisa kita gunakan untuk membuat kita, memudahkan kita untuk fokus. Ya, yang terakhir, olahraga agar badan sehat. Ya, sudah saya katakan tadi, kalau badan sehat, ya bisa fokus. Kalau badan nggak sehat, ya yang sakit inilah, yang sakit itu, maka akan susah untuk fokus. Suasana tenang, aku bisa jadi fokus. Fokus satu pekerjaan tidak bisa dibagi-bagi. Oke, fokus. Nah, ini dengan suatu musik yang pelan, maka dia bisa memperhatikannya dengan baik. Hindari hal-hal yang mengganggu fokus. Terlalu khawatir. Ini juga membuat mental kita nggak bagus ini. Khawatir. Ini bisa menghilangkan fokus, menurunkan fokus. Mengerjakan beberapa hal sekaligus, bareng-bareng, ya nggak fokus, namanya juga bareng-bareng ya nggak fokus. Fokus itu satu hal khusus. Terus terlalu banyak stres, ya kalau orang stres gimana bisa fokus. Terus kurang tidur dan olahraga seperti yang saya katakan tadi, kalau badannya tidak bagus, pusing gitu, ya nggak akan bisa maksimal, jadi nggak bisa fokus. Nah, kita harus memahami dan melakukan latihan-latihan. Fokus dapat dilatih menggunakan cara sebagai berikut. 1. Melalui latihan fisik berupa olahraga atau permainan. 2. Melakukan latihan mental. Begini, mental untuk fokus itu bisa kita latih dengan olahraga. Misalkan kita melawan, kita sedang main apa, pingpong atau apa. Kalau kita yakin bahwa musuh kita itu bisa kita kalahkan, mantap gitu, maka mental kita akan naik sehingga kita bisa fokus pada permainan. Tapi kalau belum kita sudah takut, keder, hatinya, mentalnya jatuh, ya sudah, kita nggak bisa fokus, nggak bisa kemana-mana pikirannya. Melalui latihan spiritual, dengan berdoa, tentunya akan membuat bisa lebih fokus lagi. Nah, ini coba. Ini memerlukan fokus yang tinggi ini. Fokus akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Ini sedikit dia mikirkan yang aneh-aneh, nggak fokus, jatuh ini. Harus memerlukan fokus yang tinggi. Nah, ini kita latihan, fokus akan mempermudah
mencapai tujuan. Memasukkan ini, kalau nggak fokus, ya nggak masuk-masuk ini. Harus fokus. Ini, sebuah permainan ini. Coba ini memasukkan, kalau 17 Agustus biasa ini ada permainan seperti ini, di mana ini dikasih pensil, supaya pensil itu masuk ke botol ini. Nah, itu memerlukan ketenangan, perhatian, tidak boleh bergerak, dan pas memasukkan ini. Itu memerlukan fokus yang tinggi. Nah, kalau fokus kita akan menang. Nah ini kalau kita nggak fokus, nggak memperhatikan ini, jatuh ini. Ini latihan-latihan seperti itu, baik olahraga atau permainan, itu bisa melatih fokus kita. Nah, kalau ini sudah fokusnya berhubungan dengan sesuatu yang profesional ini, fokus segala rintangan akan terlampaui. Harus fokus. Nembak kalau tidak fokus, ya nggak akan kena sasaran. Nah, ini dia praktikum bagaimana dia harus bisa memperhatikan sesuatu yang dibesarkan oleh mikroskop ini, sehingga dia bisa melihat ada apa di situ dan bisa mempelajarinya. Kalau nggak fokus, ya nggak akan bisa dia. Beberapa latihan mental untuk menguatkan diri bahwa aku bisa fokus. Begini, pertama, berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan mengasah terus kemampuan diri. Kalau kita berlatih, tentunya skill atau kemampuan itu akan meningkat. Kalau skill atau kemampuan itu akan meningkat, maka diri kita pede. Kalau pede akan memberikan ketenangan hati akan memberikan fokus. Jadi itu suatu siklus yang muter-muter yang harus kita kemas sedemikian rupa, saling mendukung begitu. Terus membiasakan diri untuk tidak membesar-besarkan hal yang sepele. Kalau hal yang sepele kita misalkan ada dikasih tahu, di situ pernah ada kecelakaan, bahaya, akan menyebabkan bagaimana dan bagaimana. Nah, kalau kita selalu mikir itu, kalau kita sedang lewat di daerah situ, pikiran udah kemana-mana itu. Sudah nggak bisa fokus lagi di daerah itu. Jadi yang sepele-sepele jangan digede-gedein lah, hilangin aja. Terus ketiga, hargai diri sendiri serta berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kalau kita selalu bergantung sama orang, mau ngambil keputusan, tanya kiri, tanya kanan. Kalau sebuah permainan ini menyerang atau bertahan, tanya terus, ya nggak akan bisa-bisa. Yakin pada diri sendiri, berani ngambil keputusan, lakukan. Mantap itu. Bisa fokus. Terus berlatih untuk berani ngambil resiko. Ini penting. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, kleye gitu, aduh, ini menyerang apa bertahan, ya permainan misalkan dalam sebuah permainan bulu tangkis, nyerang atau bertahan, ini harus langsung cepat diambil. Kalau enggak, ya kalah cepat sama musuhnya. Yakinlah, aku bisa. Itu akan mendorong mental kita dan mendorong fokus juga. Saya bisa, dan saya bisa. Itu akan
menaikkan mental, dan otomatis dengan naik mental maka fokus akan kedapat. Berlatih diri untuk menguatkan fokus dengan langkah-langkah spiritual. Misalkan zikir, salat, itu akan membantu dalam usaha mendapatkan fokus. Berdoa, menghadap dan memohon kepada Allah. Selain kita fokus dalam berdoa, doa ini bisa dikabulkan oleh Allah untuk kita bisa berfokus pada sesuatu pekerjaan. Terkecuali semua alam ini tunduk kepada ketetapan Allah. Sehingga kita pasrah meminta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk fokus. Insya Allah kita bisa fokus. Nah, begitu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan, adik-adik, bapak ibu semuanya, agar kita bisa fokus dengan latihan-latihan, baik latihan berupa permainan, olahraga, ataupun spiritual, doa-doa, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa fokus, insya Allah pekerjaan yang kita lakukan bisa sukses. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.